Oke, jadi selamat datang di acara ya di Trace ID untuk sesi ketiga. Nah, kali ini kita udah ada Unggul ya, Muhammad Unggul Karami. Ya, jadi Unggul ini saat ini PhD di Leiden. Ya, dia penelitiannya ini terkait dengan quantum science and technology. Ya, jadi Unggul ini dari Leiden Institute of Physics ya, Leiden Institute for Onderzoek in de Natuurkunde Lyon. Nah, jadi sebelumnya Unggul juga pernah ya ini ya ngambil master ya di University Master. of Twente di Philosophy of Science, Technology and Society. Nah, jadi apa yang akan Unggul sharingin hari ini sepertinya akan cukup menarik ya, berat mungkin dari sisi filosofinya. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, silakan Unggul untuk sharing materinya. Halo semuanya, nih kita share screen dulu ya. Waduh, atas. Gue kagak bisa ini. Nggak bisa? Oh bisa. Oke. Eh, oh ini, tar. Nah, Ah, udah kelihatan. dah kelihatan, mantap. Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang mungkin saya akan mempresentasikan tentang tesis saya dulu nih, yang dikerjain setahun lalu kurang lebih ya, atau 2 tahun lalu. Nah, jadi ini topik tesis saya yang saya kerjakan untuk tadi kata Lukas kuliah Master of Science, jurusannya Philosophy of Technology, gue juga lupa apa ya, Philosophy of Science, Technology and Society. Nah, jadi dulu ngambil topik ini nih, Appropriating Cycling in Indonesia, pakai subtitle Another Perspective on Technology Transfer. Nah, kurang lebih outline-nya kayak gini sih nih. Jadi pertama ada introduction, judul pengenalan. Nah, terus ada dua kayak apa ya? Ada dua teori atau framework yang dipakai. Nomor dua yaitu technology transfer sama social construction of technology. Nah, menggunakan dua teori itu kita akan lihat cycling in Indonesia. Nah, terus ada nomor 4 nih, unique context Indonesia dan possibilities. Lalu kita akan tutup dengan kesimpulan. Nah, yang pertama dulu nih. Dulu nih tahun 2000, ini kan tesisnya dikerjain tahun 2023 ya. 2003 awal sampai akhir. Nah, dulu sempat ada kontroversi ini kan. Jadi tahun 2019 tuh kita ada trial jalur sepeda khusus. Kalau ingat tuh di Sudirman Tamrin yang pertama. Nah, terus dari trial itu COVID. Nah, terus tahun 2021 pemerintah DKI itu bikin peraturan untuk mengesahkan. Jadi dari yang trial itu terus disahkan jadi peraturan yang beneran tahun 2021 gitu. Nah, terus tahun 2022 ada wacana yang di Parlemen DKI itu, wah ini eh, jalur sepeda ini kita bongkar aja deh karena eh, nggak kepake gitu, malah dipakainya sama street vendors. Nah, tapi kalau kita lihat street vendors itu di Bentar nih, ada pakai pointer biar kelihatan. Nah, street vendors itu sebenarnya kan kayak ini mungkin sepeda juga ya kelihatan ya. Nah, di sini kan ada yang tidak cocok ya sepertinya. Cuman apa nih yang tidak cocok? Nah, itu kita teliti dengan menggunakan framework ini nih. Nah, jadi yang pertama ini teknologi transfer yang tipikal ini. Jadi ada negara di luar negeri
yang berperan sebagai active source gitu. Jadi dia aktif untuk mentransfer teknologinya ke tempat lain. Nah, dalam kali ini Indonesia itu resipien yang pasif gitu, jadi menerima secara pasif. Nah, channel-channelnya ini menurut Wi dan kawan-kawan adalah ABCDE ini ada 5. Nah, teknologinya ini datang dengan instruksi yang spesifik gitu. Ini harus dipakainya seperti ini, teknologinya adalah ini, nanti barang keluarnya adalah ini. Nah, dengan framework ini kita bisa bilang teknologi itu tersebar atau diffuse dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat asalnya ke seluruh dunia gitu. Salah satunya Indonesia. Nah, dari specific instruction ini dan juga kita udah ngeliat gimana teknologi itu digunakan di luar negeri, timbullah ekspektasi yang di Indonesia gitu ya. Oh, ini nanti kalau teknologinya dipakai, ekspektasinya akan mengeluarkan barang seperti ini. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, contohnya itu adalah misalnya teknologi transfer berupa alat-alat di mesin pabrik ya. Pabrik ini contohnya nih pabrik mobil. Jadi kan ada alat-alatnya nih, robotnya untuk apa itu namanya manufacturing line-nya. Nah, itu kan ditransfer dari yang punya merek gitu ya, terus ke Indonesia lengkap dengan instruksi cara memakainya gitu. Jadi ekspektasi kita, oh dengan kita punya pabrik beserta alat-alatnya, ekspektasinya kita akan bisa bikin mobil gitu kan. Nah, terus kita lihat nih, gimana kasusnya kalau yang di eh, infrastruktur untuk sepeda ini ya. Nah, dengan paradigma yang tadi, jadi orang Indonesia ini akan berekspektasi, wah kita akan karena kita udah lihat bagaimana infrastruktur sepeda itu digunakan di luar negeri gitu ya. Kita akan lihat, kita akan punya ekspektasi, wah kayaknya nanti di Indonesia akan seperti ini nih digunakannya. Jadi akan digunakan oleh orang-orang yang bersepeda ke kantor gitu ya misalnya. Seperti itu. Dan tipikal pesepedanya juga kayak gini nih. Wah, pesepeda yang sehari-hari gitu ya. Untuk commuting misalnya. Kayak gitu. Timbullah ekspektasi seperti itu. Nah, terus tapi yang terjadi di Indonesia kan tidak seperti itu kan. Bukan sesuai ekspektasi gitu. Jadi gimana caranya kita menganalisa ini dari eh, sisi yang berlawanan gitu. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, kenapa sih? Gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat di framework teknologi transfer tadi, gitu ya. Nah, ini kita lihat poin yang C ini nih, ada copying or reverse engineering gitu. Nah, kalau dilihat-lihat seperti ini sepertinya situasinya kebalik. Jadi si negara yang di luar negeri itu memainkan peran pasif, sementara Indonesia memainkan peran aktif gitu. Aktif dalam arti kita aktif nih mau ngambil teknologi mereka. Apalagi kalau kita pakai diksi reverse engineering ya, ini kan bisa dibilang si negara asalnya ini malah nggak berkenan teknologinya untuk ditransfer ke tempat lain gitu kan. Nah, Indonesia gimana nih kita punya teknologi itu gitu kan. Nah, berarti teknologinya ini datang tanpa instruksi dan juga Indonesia punya ruang untuk mengembangkan use case yang baru gitu, yang khusus untuk konteks di Indonesia. Nah, ini bisa dibilang bahwa nah untuk ini ya tadi kita berangkat dari use case ya. Nah, untuk meneliti atau untuk menganalisa use case itu kita bisa menggunakan kerangka berpikir yang bernama ini Social Construction of Technology dari Pinch
and Biker di tahun 84. Nah, ini memang teorinya sudah rada tua, cuman menurut saya masih bisa digunakan untuk meneliti hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kita akan meneliti kasus teknologi transfer dengan framework yang lebih user centric. Karena menggunakan framework ini si pengguna itu ditempatkan sebagai yang vokal gitu di tengah. Disitulah eh, fokus analisa kita. Dan kita bisa bilang bahwa teknologi itu bukan tersebar dari satu negara ke negara lain gitu untuk kasus seperti ini, melainkan teknologi itu appropriated. Jadi apa sih appropriated itu? Indonesia aktif mengambil teknologi dari luar negeri. Seperti itu. Nah, kita akan lihat yang pertama ini relevan social groups-nya seperti apa gitu ya. Seperti apa sih social groups-nya? Nah, maksud dari interpretive flexibility itu jadi barang yang sama itu bisa digunakan secara berbeda-beda. Singkatnya seperti itu. Nah, nanti ada closure dan stabilization. Jadi karena barangnya sama, penggunaannya berbeda, masing-masing social groups punya penggunaan masing-masing gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, nanti penggunaan ini dia akan berkompetisi satu sama lain sampai akhirnya timbullah satu use case yang dominan seperti itu. Kalau menurut teori ini seperti itu. Nah, pertama kita akan lihat yang relevan social groups ya. Nah, nih Cycling Indonesia ada dua nih. The Cyclist ini kita akan lihat social groups-nya seperti apa, dan infrastructure kita akan lihat barangnya itu seperti apa gitu ya. Nah, pertama ini the Cyclist nih. Kita dari secara garis besar kita bisa bagi ke dalam dua grup ya. Yang pertama sebelah kiri itu eh, pesepeda untuk rekreasi dan olahraga. Contohnya seperti di Car Free Day gitu ya. Nah, yang kedua dan oh ya, dan juga pilihan sepeda mereka kebanyakan adalah sepeda balap ya, road bike. Nah, kalau yang kedua nih di sebelah kanan daily cyclist atau pesepeda sehari-hari. Nah, ini eh, bisa kita di dalam si daily cyclist ini ada 3 grup pengguna yang masing-masing punya use case-nya sendiri gitu. Satu, ini street vendors ini, contohnya abang-abang Starling ini. Terus yang kedua, para perempuan ya, para perempuan. Dan yang ketiga ini cycling community member. Nah, terus di slide selanjutnya kita akan lihat si daily cyclist ini satu persatu tuh seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama ini street vendors, abang-abang Starling. Mereka ini menggunakan sepeda yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa mengangkut barang-barang dagangannya ya. Ya, ini seperti yang kita tahu, mereka ini kan kerjaannya adalah berkeliling gitu ya, namanya juga Starbucks keliling. Mereka keliling-keliling untuk mencari pelanggannya. Nanti pelanggannya ketemu, mereka akan menyediakan kita dengan minuman, kita bayar lalu nanti dia pergi lagi. Nah, berarti untuk mereka si sepeda ini bukan hanya sarana transportasi gitu. Cuma sepeda itu juga adalah sarana untuk mencari uang gitu kan. Dan karena mereka mesti nyari pelanggan, berarti mereka fokusnya muter-muter di tempat yang ramai orang. Contohnya di kawasan Sudirman Tamrin tuh mereka cukup eh, sering ditemukan gitu ya. Nah, terus kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini adalah para perempuan ya. Para perempuan. Mereka itu terutama di daerah-daerah pinggiran ya. Mereka bersepeda karena keadaan gitu. Karena eh,
misalnya di satu keluarga itu ada satu kendaraan bermotor gitu ya, misalnya motor. Nah, ekspektasinya adalah si motor itu akan digunakan oleh suaminya karena suaminya kan kerja. Nah, si perempuan ini akan, oh ya udah deh saya pakai sepeda aja nggak apa-apa. Nah, tapi eh, penggunaan sepeda ini juga memberikan efek positif ke perempuan-perempuan ini. Karena mereka merasa, wah dengan sepeda saya lebih independen nih. Saya bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa butuh tanpa butuh dianterin oleh suami atau saudara saya gitu ya. Misalnya ke pasar untuk mengurus anak atau yang lain-lain. Nah, terutama yang membedakan yang menjadi ciri khas di sini adalah aktivitas mereka itu kebanyakan dekat-dekat rumah. Jadi nggak jauh-jauh dari rumah. Ini adalah ciri-ciri dari the woman ini. Nah, terus daily cyclist yang ketiga ini cycling community member. Contohnya di sini bike to work. Nah, ini mereka bersepeda, kalau tadi karena keadaan, ini bersepeda karena pilihan gitu. Karena pilihan. Meskipun mereka punya mobil atau punya motor gitu ya, cuman mereka memilih untuk bersepeda. Nah, mereka menganggap bersepeda ini adalah moda transportasi yang sustainable gitu, dan mereka juga, ini generalisasi ya, mungkin nggak semua orang dalam komunitas itu, tapi mereka menganggap kalau orang makin banyak bersepeda, maka kehidupan di kota akan lebih enjoyable gitu ya, lebih menarik lah tinggal di kota. Nah, terus kalau kita bandingkan dengan dua grup yang sebelumnya, nah grup ini itu juga secara aktif mempromosikan bersepeda gitu ya. Kalau yang dua tadi kan nggak aktif mempromosikan, nah ini aktif mempromosikan. Mereka juga punya atribut-atribut yang kita bisa lihat di jalan gitu ya. Wah, ini pasti anggota Bike to Work karena mereka juga melalui aktivitasnya mempromosikan cycling to work, bersepeda ke tempat kerja gitu. Nah, itu 3 dari daily cyclist yang saya bahas di tesis saya. Nah, terus bahasan yang kedua tadi setelah siapa-siapa yang bersepeda, lalu apa sih infrastruktur bersepeda itu gitu ya. Nah, ini kita sempat ada perubahan nih. Kalau nggak salah ini peraturan PUPR nomor sekian gitu ya. Nah, yang peraturan yang lama itu tahun 92. Nah, itu justifikasinya untuk membuat jalur sepeda adalah jumlah pesepeda. Jadi, kalau jumlah bersepedanya makin banyak, kita ada justifikasi untuk bangun jalur sepeda. Nah, di Gatan yang baru tahun 2021, itu justifikasinya berubah. Jadi, untuk membuat jalur sepeda, justifikasinya adalah jumlah mobil dan motor. Jadi semakin banyak jumlah mobil dan motor, kita akan bisa bangun jalur sepeda, terutama jalur sepeda yang protected tadi ya, seperti di Sudirman Tamrin. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa semacam tarik kesimpulan lah dari yang 2021 ini, bahwa kota atau pemerintah gitu ya ingin membangun jalur sepeda di tempat-tempat yang belum ada traffic sepedanya gitu, belum ada pesepeda di situ, kita ingin bangun jalur sepeda di situ, harapannya akan meningkatkan jumlah orang yang bersepeda. Seperti itu. Nah, ini. Jadi dengan peraturan yang baru ini, kota bisa membuat jalur sepeda di tempat yang sebelumnya nggak ada orang bersepeda di situ. Nah, terus ini pertanyaan yang kedua tadi, apa
dan justifikasinya. Nah sekarang ini di mana gitu ya jalur sepeda seperti ini tuh yang protected nih ditemukan. Nah ini ngambil data dari DKI Jakarta nih, ada beberapa jalur sepeda yang udah dibuat sampai dengan tahun 2022 ya, seperti itu. Nah yang ini nih green, yang green lagi apa, yang hijau-hijau ini itu menandakan apa namanya nih, perkantoran yang di Jakarta nih terkonsentrasi di sini ya, terutama kantor-kantor yang high rise building gitu di sekitar sini. Jadi sepertinya si jalur sepeda ini tuh menghubungkan si tempat kantor ini ke daerah-daerah pinggiran gitu ya, di mana daerah pinggiran ini tempat tinggal orang kebanyakan ya, dan di sini kantor-kantor gitu. Jadi seperti itu nampaknya gitu ya. Nah, terus kita menimbulkan pertanyaan dong, apakah ini jalur sepeda hanya utamanya dibikin untuk komuter cyclist gitu ya? Nah, itu kan jadi pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan karena di mana sih sebenarnya cycling itu gitu ya? Nah, ini street vendors dia keliling-keliling di sini nih, yang hitam. Nah, ini cycling community members. Nah, dia yang mungkin menggunakan si jalur sepeda ini kalau tempat tinggal dia dan kantor dia dihubungkan oleh jalur sepeda, karena dia harus ke kantor kan. Nah, terus yang perempuan nih, yang mereka bersepeda ya dekat-dekat eh, dekat-dekat rumahnya aja gitu, karena memang kegiatannya di dekat-dekat rumah aja gitu. Jadi sepertinya ada mismatch apa mismatch antara ekspektasinya seperti apa dan kejadian bersepeda di lapangan itu seperti apa gitu di situ. Nah jadi efektif hanya community member doang nih yang kemungkinan bisa memakai jalur sepeda ini gitu ya. Ada mismatch di situ. Nah, terus jadi pertanyaan, Indonesia ini dapat ekspektasi dari mana gitu kan? Nah, kita bisa eh, apa nih? Kita bisa lihat dari apa namanya tuh dokumen yang digunakan untuk sebagai acuan untuk membangun jalur sepeda itu. Kita bisa lihat di dokumennya bahwa di dokumen itu terdapat referensi-referensi ke peraturan atau guidelines di luar negeri. Contohnya di USA, di Belanda, dan juga di Jepang gitu. Mereka sebutkan di situ referensi-referensi yang digunakan. Nah, tapi sebenarnya si kegiatan bersepeda di tiap-tiap negara itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan dari konteks-konteks yang ada di negara tersebut gitu ya. Ditambah si Indonesia ini punya juga konteks sendiri gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat studi yang kita coba bandingkan antara di Indonesia dan di Belanda gitu. Nah, ini ini cukup saya generalisir sih. Kayak perjalanannya itu gimana sih eh, sampai ke tahap yang ada sekarang gitu. Nah, jadi konteksnya di Belanda itu, jadi jadi di Belanda itu nggak dari dulu ada nih jalur sepeda, itu nggak ada. Di tahun jadi setelah Perang Dunia Kedua hancur gitu ya, terus tahun 50 60-an sama di Belanda juga booming mobil, orang-orang pada beli mobil gitu ya, dan juga kota-kota itu dibangun berdasarkan untuk mengakomodasi mobil-mobil tersebut. Nah,
Sampai akhirnya pada tahun 80 ini terjadi masalah di Belanda. Jadi jalan itu menjadi sangat berbahaya karena jumlah mobil yang banyak, gitu ya. Nah, sampai ada protes seperti ini, gitu. Jadi ini Stop the Kindermoord ini adalah stop pembunuhan terhadap anak kecil karena banyak anak kecil yang ketabrak mobil di jalan. Mereka protes ini, protesnya mulainya kalau nggak salah di Eindhoven atau di mana gitu ya, terus menyebar ke kota-kota lain di Belanda. Nah, terus yang kedua, terdapat historic city center gitu. Jadi ada pusat-pusat kota tua yang penduduknya itu menganggap itu bersejarah dan mereka nggak mau nih kalau eh, sejarah pusat kota yang bersejarah tersebut digusur untuk bangun jalan mobil gitu ya. Nah, pada saat itu sepeda itu dilihat sebagai solusi untuk dua masalah ini. Yang pertama, sepeda kan lebih lambat, jadi kalaupun nabrak anak kecil nggak akan sampai terluka parah gitu. Dan mungkin juga nggak akan nabrak gitu, sempat akan ngerem dulu atau dan sebagainya. Yang kedua, sepeda itu membutuhkan tempat yang lebih sedikit. Jadi historic city center-nya ini pusat kota yang bersejarahnya bisa bisa nggak digusur, bisa di preserve gitu. Nah, ini konteks yang berada di Belanda. Nah, terus, jadi di sini mulailah orang-orang bersepeda secara sporadis dan juga mendorong parlemennya dari tingkat kota, atau di Indonesia itu tingkat kecamatan mungkin ya ada parlemennya. Di situ mereka mulai ada aksi-aksi sporadis dari penduduknya untuk mendorong pemerintah supaya mengakomodasi mereka untuk bersepeda kayak gitu. Nah, terus gimana nih konteksnya kalau di Indonesia, kan ini konteks di Belanda kayak gini. Nah, konteks di Indonesia itu gimana? Nah, tadi yang pertama kita udah tahu nih dari 3 grup cyclist tadi kan, itu kan use case-nya berbeda ya dengan yang di Belanda. Mereka ada yang Starlink ini yang bukan untuk commuting, terus yang ibu-ibu commuting cuman di sekitar tempat tinggalnya aja, dan community member yang emang commuting dari rumah ke kantor gitu ya. Ini konteks yang pertama, siapa pesepeda itu. Nah, terus konteks yang kedua, kita juga punya apa nih namanya nih, jumlah pemotor yang besar gitu di Indonesia. Nah, ini gimana nih dari konteks ini, kalau kita ingin bersepeda, gimana sih bersepeda yang cocok untuk kita gitu. Nah, ini di tesis saya sampaikan gimana, apa sih kemungkinan yang bahkan terjadi gitu. Ini kan berandai-andai kita. Nah, jadi kita bisa komparasi-komparasi ini nih. Jadi di luar negeri juga ada sebenarnya si apa nih namanya nih, kayak street vendors ini ya, street vendors, dan juga ada bicycle courier. Nah, ini mereka juga punya kesamaan nih. Mereka nggak punya tempat destinasi gitu. Apalagi si bicycle courier ini ya. Mereka nggak punya destinasi, kerjaannya yang ngantar-ngantar paket keliling-keliling-keliling gitu. Tapi mungkin juga ini nggak terlalu relevan dengan kondisi di Indonesia gitu ya. Jadi daripada kita ngelihat keluar gitu ya, ngelihat keluar, lebih baik kita ngelihat ke dalam aja di Indonesia. Kita pahamin konteks yang ada di Indonesia, dari situ kita bangun use case yang relevan untuk Indonesia. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi kita mungkin menganggap cyclist dan motorcyclist ini, jadi pesepeda dan pemotor ini eh, adalah kompetitor gitu ya. Ini juga di gambar sebelah kiri nih, bahwa ini waktu itu sempat kan rame juga
bahwa pesepeda itu meskipun udah disediain jalurnya di sini, tapi tetap aja ngambil jalur yang lain gitu kan. Jadi semacam ada kompetisi gitu ya. Nah, cuman mungkin kita bisa juga menganggap si cyclist dan motorcyclist ini saling komplement gitu satu sama lain dalam konteks daily cyclist, bersepeda sehari-hari. Nah, di slide selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut nih. Nah, mungkin ini kalau kita commute dari rumah ke kantor gitu ya, itu kita pakai motor terus-terusan gitu. Nah, tapi kalau kita mau pakai sepeda terus-terusan, itu juga mungkin barrier of entry-nya tinggi juga gitu ya, karena kita butuh determinasi yang sangat kuat gitu untuk bersepeda langsung dari rumah ke kantor. Mungkin jarak, mungkin juga ketidaknyamanan di jalan dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, kita coba eh, apa sih yang bisa mengurangi barrier of entry ini, determinasi. Nah, kita combine cycling, sepeda dan motor di ini. Dulu lagi ngetren juga intermodal public transport gitu ya. Jadi orang-orang itu dari rumah ke stasiun terdekat bisa bersepeda. Nah, kenapa ini saya sarankan? Karena kita ngelihat dari tadi itu studi kasus yang The Woman itu, mama, jadi The Woman itu nggak cuma mama, cuma ada juga eh, kayak pelajar, anak SMP, SMA gitu yang bersepeda dari rumah ke sekolahnya, di mana sekolahnya ini juga deket-deket dengan rumah. Jadi kita bisa anggap kalau stasiunnya ini masih dekat dengan rumah, mungkin bersepeda ini masih menarik gitu untuk mereka. Atau untuk orang yang ke kantor ya. Nah, terus mereka melanjutkan perjalanan dengan kereta, mungkin ke tengah kota, lalu mereka lanjutkan lagi perjalanan dengan motorcycle taksi gitu ya, dengan Gojek atau Grab gitu yang memang sangat banyak di pusat kota. Nah, dengan ini cyclist, pesepeda dan pemotor bukan jadi kompetisi, cuman jadi saling komplementer satu sama lain gitu. Nah, terus jadi kesimpulannya dari tesis saya ini, jadi kita mungkin bisa lihat si country abroad ini sebagai passive source yang mereka juga sebenarnya nggak ngerti apa sih konteks yang bermain di Indonesia gitu apa ya. Nah, Indonesia nih sebagai yang active recipient ini kita mesti actively appropriating. Jadi kita lihat gimana sih di luar negeri, terus kita appropriate sendiri, cuman kita juga secara aktif gitu. Oh sih kita gunakan semau kita gitu loh, karena kita punya juga konteks sendiri. Nah, juga untuk yang penting nih untuk memahami konteks diri kita sendiri gitu ya. Kita mesti dari dari si framework tadi kita berusaha apa sih nih yang orang-orang yang yang nggak kelihatan sebagai cyclist. Saya di sini pakai diksi hidden cyclist. Jadi orang-orang yang nggak kita anggap sebagai pesepeda sebelumnya gitu, tapi ternyata dia bersepeda juga. Contohnya si street vendors dan si para perempuan tadi. Dan juga kita mesti develop our own unique usage pattern gitu yang mungkin nggak ada di luar negeri. Karena di luar negeri nggak ada abundance of Gojek, nggak ada Gojek dan si Grab motor tadi nggak lumrah, jadi nggak mungkin ada usage pattern seperti itu di sana. Cuman karena kita punya Gojek dan Grab yang banyak, kita bisa develop usage pattern kita sendiri. Kayak gitu. Oke, sampai sini deh presentasi saya. Oke, thank you Gil. Wah gila ini topiknya menarik banget. Kenapa menarik? Karena kan gue dari ini kan transport and planning kan di Delft.
walaupun topik gua bukan tentang ini, tapi gua rasa kesimpulan lu tuh sama dengan apa yang lagi dikerjain di riset-riset yang sekarang lagi dilakuin sih, yang multimodal tadi. Cuman bedanya kalau gua lihat tuh, ibaratnya riset lu ini memprovide kayak philosophical background-nya gitu. Iya, Jadi karena kalau yang gue perhatiin ya di sini itu kebanyakan mulainya itu dari mengamati fenomena gitu, mengamati iya, fenomena kemudian diteliti dan kayak ternyata kalau kita bisa mengubah ibaratnya orang yang tadinya mau naik kendaraan ke naik sepeda itu ternyata bisa nurunin emisi misalnya. Jadi Hmm. bergeraknya dari arah situ gitu. Tapi kalau Hmm. yang lu ini kayaknya bergeraknya dari ada ininya ya, kayak lu harus define dulu si human agents-nya ini siapa, Iya, iya, kemudian apa sih yang mereka inginkan ya, kayak apa sih reasoning kenapa mereka ingin pakai sepeda gitu, iya, kemudian iya, coba difasilitasi ya, jadi kayak iya. agak-agak ini, tapi menurut gue ini menarik banget. Nah, gue ada beberapa pertanyaan gue. Hmm. Hmm. Nah, pertanyaan pertama gue, menurut lu ini bisa dipakai nggak sih untuk pengambil kebijakan gitu. Jadi ada filosofinya dulu gitu. Dan apa bedanya ketika lu nggak berbasis ada filosofi kenapa ini nih harus gimana ya? Ini kan ada filosofinya banget kerasa gitu. Hmm. Hmm. Bukan sekedar hanya menyelesaikan permasalahan di lapangan, tapi dilengkapi dengan ada filosofi di balik itu semua. Menurut lu apa kelebihannya dan apakah di Indo sebenarnya udah kayak gini nggak sih? Atau itu lebih kayak tarkam aja lah? Kalau di Indo tuh kayak nggak ditarik lah, dilihat sebenarnya akar permasalahannya apa sih, langsung jebret 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 aja kayak yang jalur sepeda di Indo sekarang nih. Iya, iya. Jadi sebenarnya tadi kalau untuk mengambil kebijakan ya mungkin yang jadi kunci kalau kita menggunakan si teori tadi ya social construction of technology itu melalui lensa itu, teori itu kita akan diarahkan untuk melihat ke social groups yang relevan tadi ya. Jadi kita lihat kalau dalam kasus sepeda, siapa sih yang bersepeda gitu. Jadi pertanyaan kita di awal itu dulu, sebelum sampai ke kebijakan teknis, kita tanya dulu nih, sebenarnya siapa sih yang bersepeda gitu ya. Dan juga melalui teori itu mungkin untuk komplement metode yang kuantitatif gitu ya. Ini kan metode kualitatif. Jadi mungkin ada juga orang-orang yang nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan karena kita emang nggak notice dia sebagai pesepeda, atau nggak kelihatan karena dia minoritas gitu. Nah, ini akan mengimbangi diskusi yang kuantitatif. Jadi kalau misalnya kita bicara statistik gitu ya, oh nih pesepeda ada sekian jumlahnya. Nah, kita imbangi dengan studi kualitatif. Siapa sih itu pesepedanya gitu loh. Ntar jadinya si kuantitatif dan kualitatif ini akan saling melengkapi. Kita juga akan punya definisi yang lebih bagus untuk konteks kita sendiri. Dan akhirnya kalau menurut saya kalau kita udah punya definisi yang bagus itu ke depannya akan lebih mudah gitu. Karena kita bisa lihat di yang peraturan yang tadi gitu ya, bahwa si pesepeda itu didefinisikan sebagai kendaraan yang dikayuh oleh manusia, rodanya 2 gitu. Sementara kalau Starlink itu tadi saya kasih contoh yang rodanya masih 2 ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya banyak juga yang udah dimodifikasi jadi rodanya 3 atau segala macam. Nah, itu kan jadi pertanyaan apakah itu masih masuk pesepeda atau bukan gitu kan. Jadi menurut saya kalau dipakai untuk jadi eh, apa namanya tuh untuk sebagai dasar mengambil kebijakan mungkin kita akan bisa dapat perspektif yang lebih holistik terhadap keadaan kita sendiri gitu. Mungkin juga bisa ini kali ya, memperkuat justifikasi lah. Selain angka tapi ada reasoningnya ya. Maksudnya reasoningnya tuh yang tadi ya. Nah, nih gue ada pertanyaan lanjutnya lagi gue. Ibaratnya tadi kan kita ada 3 agent ya. Jadi ada yang Starlink, ibu-ibu, sama inilah yang si komuter kan. Sebenarnya kan kalau to some extent bisa dibilang kebijakan di Jakarta yang dari pemerintah Jakarta ya, mereka
bikin jalur pesepeda tadi, itu kan mereka sebenarnya sudah mencoba untuk merespon dari adanya satu kelompok manusia lah, si para komuter ini kan. Iya. Tapi kan ternyata ada permasalahan. Nah, sehingga akhirnya tadi kan kayaknya di kesimpulan lu itu kita nih harusnya coba untuk cek juga nih mulai dari si ibu-ibu atau si Starling ini. Nah, kesimpulannya adalah apakah artinya si pembangunannya ini harus dimulai dari si manusia yang paling vulnerable. Kayak kasusnya kan sebenarnya mirip ya. Kalau gue lihat kayak kasus di Belanda kan. Berarti kan sebenarnya prioritas awalnya tuh bahkan bukan untuk komuter gitu. Tapi prioritas utamanya itu kan dari anak-anak yang sering ketabrak gitu. Jadi ibaratnya dari yang paling vulnerable. Nah, dari situlah akhirnya ternyata itu bisa jadi akhirnya kayak kepake gitu sampai sekarang gitu. Iya. Yang sekarang Iya. kan udah bukan cuman anak-anak dan historical gitu. Ibaratnya Iya. kayak gua dari Utrecht ke Delft kan naik sepeda dulu, terus naik kereta, terus naik sepeda lagi gitu. Jadi kayak udah ada gitu jalurnya. Padahal mungkin awalnya dibikin tuh mungkin untuk dari yang anak-anak dan yang tadi historical lokasi gitu. Iya. Coba ya, Iya. pertanyaan gua nangkep nggak gue? Nangkap. Jadi emang melalui si eh, apa tuh namanya tadi tuh teori yang social construction of technology itu juga ada yang tadi poin yang kedua namanya interpretative flexibility gitu. Jadi kita bisa interpret si teknologi itu secara fleksibel. Bener kata lu. Jadi pertamanya ini emang dibikin untuk supaya kota kita lebih aman, supaya sejarah kota kita nggak digusur gitu kan. Nah, cuman makin ke sini si interpretasi itu fleksibel juga. Akhirnya sekarang coba deh sebagai yang commuting gitu loh. Jadinya emang interpretasi kita terhadap suatu teknologi itu nggak bisa tetap, kita akan berubah-ubah sesuai konteks gitu. Emang kayak gitu. Nah, kalau dan di apa ya, disiplin dari konstruktivis ini itu juga benar kata lu. Jadi kita tuh gimana caranya juga memberikan suara sebagai apa ya, sebagai akademisi gitu ya. Kita mencoba memberikan suara ke orang-orang yang belum punya suara atau suaranya tertutup nih. Jadi menggunakan si teori tadi atau framework tadi, kita akan mencari nggak cuman orang-orang yang udah ada di media gitu ya, yang orang-orang yang udah tersorot, cuman kita juga harus cari orang-orang yang istilahnya termarginalkan lah, jadi belum tersorot gitu. Nah, mungkin dengan kayak gitu, mungkin kita utamanya nanti, kita akomodasi dulu orang-orang yang vulnerable ini ya pertama. Cuman bisa jadi nanti ke depannya akan banyak orang yang pakai juga. Jadi fleksibel juga interpretasinya terhadap teknologi itu. Bukan cuman melayani orang yang vulnerable, cuman jadi juga melayani mayoritas gitu loh. Tapi menurut gue ini make sense banget sih. Karena kalau gue pikir ya, tadi kan kasusnya dimulai dari sekolah kan. Sekolah kan ada di mana-mana ya. Ibaratnya kan sebenarnya tanpa sadar tuh, ibaratnya jalur sepeda itu dibikin jadi networknya banyak kan. Karena kan dekat sekolah-sekolah gitu. Nah, sama juga ya. Kalau di Indo misalnya yang vulnerable kan rata-rata ya mungkin orang yang kurang mampu kan. Dan itu banyak kan. Jadi kayaknya sih kalau secara logisnya mulai dari akar rumput dulu ya. Iya, Dari akar betul. rumput begitu itu kuat dan rakyatnya udah terbiasa kayak gitu, kayak udah tinggal connecting the dot aja kan. Maksudnya kalau itu ibaratnya lu udah bikin jalur sepeda dari rumah ke sekolah, ya tinggal tambahin dikit bisa dari rumah ke kantor gitu. Tapi udah Iya. banyak nih ini. Itu kayak kesimpulan yang gue dapet sih, Gul. Kayaknya asli ini seru banget sih. Dan dan ini sebenarnya ini out of topic dari yang ini ya. Ini cukup relate sama riset gue sebenarnya. Karena inti dari riset gue ini adalah lu mau mendesain suatu sistem, cuman bedanya kalau ini lu ngomongin infrastruktur gitu. Kalau kasus gue ini gue ngomongin AI gitu. Sistem AI dan gimana behavior dari si sistem AI-nya. Kalau lu gimana struktur ini harus dibentuk, dibangun. Kalau gue sistem AI ini harus behave gimana. Jadi kayak lu juga harus nentu ini si human-humannya inilah. Iya. Kan kalau kasus lu tadi kan kayak ada ibu-ibu apa. Jadi kalau gue nih mungkin kasusnya karena ini kendaraan
otomotif jadi kayak pedestrian atau Mm-mm. cyclist atau mobil yang dikendarain orang manual, kemudian automated vehicle. Mm-mm. Dan kemudian lu kayak harus tentuin tuh kayak apa sih yang mereka expect dari si Ya. si AI ini gitu. Nah, Mm-mm. kemudian gimana lu mendesain si AI ini untuk bisa comply nih dengan apa yang si orang-orang ini mau gitu. Ya. Si human ini, dan strategi juga sama, pasti dimulai yang paling harus dilindungi di awal, bukan yang harus diprioritasin itu pasti yang vulnerable dulu gitu. Mm-mm. Dari yang vulnerable baru ke yang lain-lain, atau biasa dari vulnerable dia akan tanpa sadar tuh dia juga mengcover gitu untuk Mm-mm. yang orang-orang lain. Jadi kayak gue lihat ini amazingly, maksudnya ternyata mirip gitu. Tapi mungkin Mm-mm. karena konsep gue juga dari filosofi kan, yang gue Iya. kerja ini yang meaningful human control. Mm. Jadi kayaknya kerasa banget sih ada Iya. mirip tapi nggak sama ya. Nggak sama karena Kak, lu ngomongin yang ini gak sih Kas, kemarin tuh gua tonton juga yang value sensitive design. Iya, benar, benar. Oh iya, jadi value sensitive Dasarnya design itu. itu kan tadi teori gua kan tahun 84 ya. Nah itu Hmm, kan sering berjalannya waktu kan orang-orang berkontribusi juga ke dalam teori itu kan. hmm, Nah jadi salah satu cabang kontribusinya itu ya itu value sensitive design. Dan bener sih kalau di hmm, value sensitive design kan kayak lu berangkatnya dari ini orangnya siapa, terus nilai-nilai yang dia punya siapa, terus hmm, juga kayak bukan cuman orang, cuma ada kayak peraturan gitu. Peraturan ini punya value apa. Nah, hmm, temen hmm, kalau hmm, yang value sensitive design lebih apa ya? Menurut gua lebih sistematis sih, lebih hmm, sistematis hmm, untuk eh, pertarungan value itu kita mesti bikin gimana sih value itu tetap terpenuhi semua di level value, cuma di level implementasi nggak tabrakan atau gimana lah pokoknya. Kalau menurut gue itu lebih lebih apa ya, lebih sistematis. Oke, si value sensitive design ini dibanding yang social construction Mm-mm. tadi yang teori itu ya. Iya, sales contraction of technology. I see. Oke, gue kayaknya itu udah hampir semua pertanyaan gue. Nah, paling gue ada pertanyaan terakhir. Kenapa Mm-mm. sepeda sih topiknya? Kenapa sepeda? Karena eh, dulu sempat ngajuin beberapa topik ya ke jadi dulu tuh sistemnya pas mau milih topik tesis itu kayak kita boleh nulis sampai 5 topik tesis plus pembimbing yang berkaitan gitu ya. Hmm, Terus tadinya tuh topiknya ada 3, cuman yang ingat cuma 2, sepeda sama AI. Nah, habis itu setelah dibaca-baca gitu ya, diteliti-teliti, sebenarnya bukan mau neliti sepeda per se sih, neliti gimana sih kita bisa ngambil teknologi dari orang, cuman pakai konteks kita sendiri. Nah, apa sih teori yang cocok untuk dipakai dan studi kasusnya apa gitu. hmm, Jadi kebetulan di Belanda juga suka sepedahan dan waktu itu yang sempat booming sepeda itu kayak suka dibandingin tuh, wah sepeda di Belanda kayak gini, tapi di Indonesia kok kayak gitu gitu ya. Nah, itu sepertinya ada mismatch, cuman mismatchnya apa gitu. hmm, Nah, hmm, bisa nggak sih pakai teori ini kita gali itu mismatchnya apa? Ternyata bisa gitu kan. hmm, hmm. Oke, Gul, mantep. Nah, mungkin sebelum beres, ada ini nggak, Gul? Kayak mungkin semacam kesimpulannya lah, yang lu dapetin, yang kira-kira bisa diimplementasikan ke Indonesia. Jadi kalau lu bikin kata-kata, eh jadi seharusnya di Indonesia kalau mau bla 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 harus bla 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 bla. Kayak gitu. Ada nggak Apa ya? konklusinya lah? Konklusinya mungkin tadi konklusinya ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita mau mengapropriasi teknologi secara yang menguntungkan buat kita juga mesti paham gitu use case yang ada di Indonesia. Kalau belum ada use case-nya, kita mesti teliti potensi use case yang ada itu seperti apa. Kita nggak bisa beranggapan bahwa teknologi dari luar negeri kita bawa ke Indonesia akan jadi plug ketiplek digunakan sebagai seperti itu nggak bisa. Kita mesti mengerti konteks kita dan
harapannya kita akan bisa bangun use case kita sendiri. Kalau bahasa Indonesianya ini ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, bagian tiru dan modifikasinya ini mungkin kita bisa pakai teori yang tadi gitu ya. Oke, sip. Oke, Gul, thank you. Ini gue stop dulu aja ya, udah kelar sih.